Baik, terima kasih Ustaz. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, aparat Polda Metro Jaya melakukan razia PPKM darurat di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari mendapati sekelompok pemuda yang menggelar konvoi motor. Parahnya, sudah tidak pakai atribut keselamatan berlalu lintas, mereka juga kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Bukannya tertib ikuti imbauan pemerintah untuk kurangi mobilitas di luar rumah. Sejumlah pemuda ini malah keluyuran dengan konvoi sepeda motor dan tak memakai atribut kelengkapan berlalu lintas. Setelah diperiksa, kendaraan yang mereka gunakan bodong alias tak bersurat. Dan parahnya lagi membawa sejumlah senjata tajam, diantaranya celurit. Petugas khawatir mereka adalah kawanan pemuda yang hendak gelar tawuran ataupun aksi pembegalan. Enggak, ngapain kan? Begal. Enggak. Bukan saya, Bukan begal, bener. Enggak. Jadi kenapa bawa senjata tajam? Mau ngapain? Ngapain bawa segitu banyak senjata tajam? Mau ngapain? Kalau mau ngopi kan nggak mungkin bawa senjata tajam kan? Tepat berada di depan stasiun Pasar Senen. Tadi ada beberapa segerombolan anak muda tidak menggunakan helm, bonceng 3, dan motor-motor yang memang motor-motor pretelan. Proses berlanjut, kita temukan juga mereka membawa senjata tajam berupa celurit. Ada 5 senjata tajam yang kita amankan. Selain menangkap kelima pemuda itu, polisi juga mengamankan 9 unit sepeda motor yang sejumlah pengendaranya sudah kabur ke permukiman warga. Guna penyelidikan, para pemuda berikut barang bukti dibawa ke markas Polres Jakarta Pusat. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, perilaku seperti ini masih saja terjadi. Bukannya diam di rumah di masa PPKM darurat untuk melindungi diri dari COVID-19 dan juga dari malapetaka atau bahaya, tapi para pemuda ini justru mengundang masalah. Saya ingin konsultasi nih ke Ustaz tentang penyakit masyarakat seperti ini kan selalu saja terjadi ya Ustaz. Apakah ada faktor lingkungan yang membentuk perilaku seperti ini atau justru berawal dari acuhnya orang tua akan pendidikan karakter anak-anak mereka? Ya kalau kita bicara pendidikan karakter, pendidikan adab gitu ya, ini kan kompleks sebetulnya, menyangkut semuanya sebetulnya. Jadi bukan hanya lingkungan eksternal tapi juga internal. Pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu ya. Jadi boleh jadi kan begini, ketika mereka sering memasukkan informasi, apakah itu nonton, apakah itu lihat berita dan lain-lain tentang ya jago-jagoan lah seperti itulah begitu ya, kemudian tawuran-tawuran, yang kemudian cerita-cerita kepahlawanan gitu ya, hero mereka itu kan kalau misalnya wah ini menang lawan inilah, masuk penjara keluar lah, mudah, itu kan segala sesuatu informasi yang dimasukkan yang sesat gitu ya, yang menyesatkan gitu. Apalagi di lingkungan yang memang lingkungannya ke arah situ, lingkungan daerah-daerah yang rawan tawuran dan lain-lain gitu. Nah artinya apa? Artinya kan ada lingkungan ada pengaruh eksternal ya yang masuk ke informasi ke dalam benak mereka. Tapi juga lingkungan internal ini kan tidak kalah pentingnya, karenanya dalam Islam itu kan ku anfusikum wa alaikum naro itu. Jadi artinya jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Artinya di rumah itu memang pendidikan akhlak, pendidikan adab, karakter itu harus dibangun dari situ. Bahwa mereka itu harus dituntun bahwa ini menjauhi hal-hal yang seperti itu, menjauhi hal-hal seperti zalim pada orang, memberikan nilai bahwa yang namanya orang yang perkasa, orang yang kuat itu bukan orang yang kemudian seperti itu ya, bukan premanisme, bukan kriminalisasi dan kriminalisme dan bukan hal seperti itu. Jadi harus dimasukkan di brainwash ke dalam pikiran-pikiran anak-anak muda ini, karena kan darah muda lah ya, kita juga paham gitu ya, kita juga pernah melewati itu semuanya, dan bagaimana kita melewatinya bergantung dari tadi background atau belakang dari rumah dan lingkungannya. Nah di sini perlu tauhid, perlu bagaimana tarbiyah bagi mereka gitu. Kenapa anak-anak usia muda itu dipesantrenkan dan lain-lain kan, itu agar supaya adab, akhlak dan lain-lain itulah yang mewarnai, yang masuk ke dalam pikirannya ketika dia muda, bukan koboi-koboyan dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Kurang lebih seperti itu.
Baik Ustaz, lalu Ustaz apa nih cara terbaik bagi kita yang terganggu dengan perbuatan mereka? Misalnya gini contohnya, kita hidup di lingkungan yang kerap tawuran. Meskipun kita sebagai orang tua, anak-anak kita tidak pernah ikut-ikutan hal seperti itu, tapi mungkin nasib yang membuat kita terjebak di lingkungan seperti itu. Nah, apa nih yang cara terbaik untuk bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu yang mungkin pada suatu saat berdampak kepada kita? Pertama tentu ya, jika ada kesempatan hijrahlah. Kan bumi Allah luas, dan masalah rezeki jangan kemudian khawatir ya, itu satu. Kalau bisa hijrahlah, keluar dari lingkungan yang buruk. Ingat konsep filsafat kalau kita dekat dari hadis ya, bahwa kalau kita dekat yang pandai besi, kita kalau nggak kena asapnya bau ya kita kena percikannya gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang parfum atau tukang minyak wangi, kita akan kena wanginya. Nah ini kan sebetulnya konsep lingkungan dari hadis tersebut gitu. Nah karenanya kalau kita lihat lingkungan itu menjadi penting sekali. Yang kedua, jika seandainya kita terjebak nggak bisa nih, mau hijrah kemana dan lain-lain, masalah ekonomi dan lain-lain kurang, artinya apa? Artinya betul-betul diberikan satu penjagaan, pembimbingan kepada anak-anak kita, keluarga kita ya, bahwa jangan kemudian bergaul di luar dan lain-lain. Jadi teruslah di dalam rumah. Kalau mau dengan teman-temannya harus memilih teman yang seperti apa dan lain-lain, diberikan arahan-arahan yang begitu dalam, diberikan pengertian-pengertian begitu dalam. Yang ketiga adalah bagaimana ayah dan ibunya juga mencontohkan perilaku yang baik begitu ya, dengan tadi ada pengajian di rumahnya setiap saat. Kan tidak apa-apa di lingkungan yang seperti itu kemudian kita mengaji terus tidak lepas, bertasbih dan lain-lain, setiap hari zikir. Itulah yang mengisi hati kita. Jadi dimanapun kita berada, tetapi ketika perlindungan itu datang langsung dari Allah, nah insya Allah selamatlah kita dimanapun kita berada. Nah kurang lebih seperti itu.